Mayoritas keluarga yang bercerai di Indonesia itu bukanlah keluarga miskin. Mereka ini rata-rata kelas menengah. Punya motor, punya HP bagus, kadang punya mobil, anaknya sekolah. Dari luar kelihatannya aman dan baik-baik saja. Tapi di dalam hidupnya dari gaji ke gaji. Dan yang paling sering jadi pemicu konflik besar apa? Keputusan finansial secara sepihak, terutama soal hutang. Ya Allah, tenangin diri aku ya Allah. Kelas menengah itu unik menurut saya. Tidak cukup miskin untuk dapat bantuan, tidak cukup kaya untuk salah untuk ngambil keputusan. Satu sakit kritis, satu usaha gagal. Satu hutang yang salah arah, langsung goyang. Dan yang sering terjadi adalah suami ngambil hutang diam-diam. Istrinya baru tahu saat tagihan itu datang dan kolektornya datang. Masalahnya sih bukan cuma uang, masalahnya ini trust. Dalam konseling keluarga modern ini sering disebut financial betrayal, pengkhianatan finansial. Bukan karena selingkuh sih, tapi karena menyembunyikan risiko yang besar dari pasangan. Lalu kenapa banyak pria punya uang rahasia? Karena merasa semua penghasilan itu harus disetor, takut dianggap gagal, trauma di masa-masa sulit, ingin punya kontrol, tapi diam-diam ini akan menciptakan bom waktu. Karena rumah tangga itu bukan soal solo player. Kalau satu ambil risiko, yang lain ikut kena. Banyak keluarga kelas menengah itu rajin menabung, tapi lupa satu hal. Tabungan itu untuk rencana, bukan untuk bencana, menghadapi bencana besar. Kalau sakit kritis datang, tabungan jelas habis, aset dijual, hutangnya muncul, emosinya naik, hubungannya rusak. Dan semua dimulai dari satu kalimat, aku nggak mau bikin kamu khawatir. Padahal justru ya, karena tidak dibicarakan, keluarganya jadi hancur. Orang dewasa itu secara finansial bukan orang yang paling banyak uang, tetapi yang paling siap menghadapi risiko. Proteksi itu bukan karena pesimis, proteksi itu karena mereka sadar, saya punya pasangan, saya tidak boleh egois, dan asuransi bukan soal mati. Asuransi itu soal kalau aku sakit, keluarga bagaimana tetap jalan. Kalau akunya tumbang, rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Kalau krisis datang, tidak perlu hutang dihadapi dengan panik. Proteksi itu bukan biaya, proteksi adalah cara orang kelas menengah menjaga kelasnya. Kalau kamu hari ini masih hidup dari gaji ke gaji, masih punya cicilan, masih bangun keluarga dengan merintis, maka kamu tidak punya ruang untuk keputusan finansial secara sepihak. Mari kita bangun rumah tangga dengan transparansi dan lindungi keluarga sebelum risiko itu datang. Karena uang bisa dicari lagi, tapi keluarga yang runtuh karena krisis finansial belum tentu bisa diperbaiki.